Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan saya Sulaiman, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus guru SDN Katrungan Sidoarjo. Hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan bawakan sebuah materi yang berjudul Ayo Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah. Materi ini merupakan materi kelas 3 semester 2 dan saya menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian kali ini? Alhamdulillah, kalian memang hebat. Kalian memang luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita merapikan bangku dulu dan lihat apakah sudah rapi semuanya? Sudah? Kalau sudah rapi, siapkan buku pelajarannya. Buku pelajarannya diambil di tas kalian dan taruh di atas meja kalian. Oke, sudah? Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, salah satu dari kalian untuk maju ke depan berdoa. Jadi berdoanya nanti langsung dari Robi Zidnya saja, gitu ya. Mari, silakan yang bertugas berdoa, maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum pelajarannya dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi pembelajarannya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk itu semuanya agar berdiri di tempat duduknya masing-masing. Oh ya, sebelum itu ada yang nggak masuk ya hari ini? Ada. Siapa kira-kira yang masuk? Azam. Azam sama Nizam. Ya, semoga mereka cepat masuk. Sakit apa? Kenapa? Sakit, ya. Kita doakan sama-sama biar Nizam cepat sembuh. Baiklah, kita bersiap untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sudah hafal kan? Siap. Tangannya ya. Pancasila.
kita lanjutkan ke profil Pancasila. Tetap berdiri sebelum saya suruh duduk. Sambil tepuk tangan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beradab mulia, kekebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Budaya Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beradab mulia, kekebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Oke, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Dah. Kita lanjutkan anak-anakku. Dah, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ini adalah kegiatan apersepsi. Jadi saya ingin tahu apakah kalian masih ingat memori pelajaran yang kita lakukan minggu kemarin. Baiklah, Pak Sul akan bertanya pada kalian. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang tahu? Iya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Benar. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu iman? Ya. Percaya. Ada lagi? Ya. Yakin. Jadi anak-anak, iman itu adalah yakin atau percaya. Kalau kita mengimani sesuatu itu ada, berarti sesuatu itu ada. Kalau kita meyakini sesuatu itu ada, berarti sesuatu itu ada. Apalagi kalau kita meyakini atau mengimani kitab Allah, berarti kitab Allah itu memang ada. Gitu ya. Terus pertanyaannya berikut adalah, apa iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iya, Nisha. Apa jawaban Nisha? Yakin Allah menurunkan kitab pada Nabi. Yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab kepada Nabi. Kalian yakin nggak? Yakin nggak? Jawab yang keras. Yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi. Baiklah, ternyata kalian memang sungguh luar biasa. Saya ingin tahu semangatnya mana ini. Kok loyo semua ini? Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk memotivasi kegiatan pembelajaran hari ini, karena kita sudah mempelajari rukun iman, kita lakukan atau kita tepukkan rukun iman itu seperti apa? Seperti dalam video. Sama-sama. Rukun iman adalah satu Allah, dua malaikat, tiga qada dan qadar. Bisa? Ya, kita mulai lagi ya. Tepuk iman. rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat,
Terima kasih anak-anak. Semangat. Baiklah anak-anak, sebelum saya masuki inti pada pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan pada kalian bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami arti dari beriman kepada kitab Allah. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Nomor 3, peserta didik mampu memahami isi ajaran dari kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran yang terakhir, nomor 4, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Pak Sul akan bertanya. Coba sebutkan rukun iman yang ketiga. Ada yang tahu? Ya, Fahmi? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih Fahmi. Tepuk tangan buat Fahmi. Kemudian pertanyaan yang kedua. Coba nanti saya akan kasih ini setiap kelompok. Ini nanti ditempel untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Pak Sul akan berikan ini setiap kelompok dulu. Kemudian akan saya bacakan pertanyaannya. Kelompok 1 ya, setiap kelompok 1. Coba nanti didiskusikan. Sebelum menjawab, didiskusikan terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, sekarang coba tulis nama kitab Allah yang kalian ketahui. Sudah? Sudah. Coba ditempelkan di papan sebelah kanan. Yang kosong. Oke. Pak Sul akan lihat apakah jawabannya benar. Kelompok yang sebelah jatuh. Untuk kelompoknya Afika, Zabur, kitab Zabur oleh Nabi Daud. Benar. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompoknya, ini yang tengah siapa tadi? Kelompoknya siapa? Keisha. Ya, Keisha. Menjawab Al-Quran. Benar. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang terakhir ini Zabur. Benar. Ya, terima kasih anak-anak. Ternyata kalian memang sudah memahami materi yang kemarin. Baiklah anak-anak, sebelum itu, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena ini sudah terbagi dan kalian sudah duduk di kelompok masing-masing, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Oke, sebelum kita melanjut, kita tepuk tangan dulu atau kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, saya akan bagi kelompok ini menjadi beberapa nama. Kalian harus hafal nama kelompoknya masing-masing. Yang pertama ini namanya kelompok Abu Bakar. Harus diingat. Yang tengah nama kelompoknya Umar. Yang terakhir kelompoknya bernama Utsman. Ketiganya adalah nama-nama besar dalam Islam. Ketiganya adalah para sahabat Nabi. Biar kita ingat, saya pernah menjadi kelompoknya Umar.
saya pernah menjadi kelompoknya siapa tadi? Umar tadi mana? Oh iya, saya pernah menjadi kelompoknya Abu Bakar. Saya pernah menjadi kelompoknya Umar. Saya pernah menjadi kelompoknya Utsman. Utsman itu sahabat Nabi yang paling kaya. Ingat-ingat, jadi semoga kalian nanti kaya semua ya, oke? Siap. Oke, kalau saya ingin memberikan yel-yel terlebih dahulu. Setiap kelompok ada yel-yelnya. Saya coba, yang Abu Bakar tadi siapa kelompoknya? Yang Umar, yang Utsman. Oke, yel-yelnya adalah yang Abu Bakar. Kalau saya sebut kelompok Abu Bakar, siap. Abu Bakar? Siap. Kalau Umar, oke. Umar? Oke. Kalau Utsman, yes. Utsman? Yes. Oke. Karena saya sudah membagi kelompok, saya akan, sebentar, saya lihat. Pak Sul akan memberikan tampilan berupa video pembelajaran. Jadi persiapkan buku tulisnya, ambil buku tulisnya terlebih dahulu, atau catatan kecil. Kalau ada hal-hal yang perlu ditulis, ditulis. Kalau sudah siap, perhatikan videonya dengan seksama. Karena di akhir video nanti, Pak Sul akan bertanya kepada kalian mengenai apa yang kalian lihat dan apa yang kalian pahami di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Pak Sulaiman di sini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan memulai petualangan seru untuk mengenal kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Bersiaplah untuk menjelajahi cerita luar biasa tentang Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ada 4 kitab suci utama yang harus kita ketahui dan wajib kita imani. Kitab suci itu adalah yang pertama, kitab Taurat. Diberikan kepada Nabi Musa yang berisi hukum-hukum syariat. Yang nomor 2, kitab Zabur. Diberikan kepada Nabi Daud, berisi puji-pujian kepada Allah. Yang nomor 3, kitab Injil. Diberikan kepada Nabi Isa yang mengajarkan kasih sayang dan cinta kasih. Yang nomor 4 dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Coba pikirkan anak-anak, apa isi utama yang ada di dalam kitab-kitab Allah? Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai dari kitab-kitab ini dalam kehidupan sehari-hari? Isi 4 kitab-kitab Allah. Untuk mengetahui isi ke-4 kitab-kitab Allah, marilah kita perhatikan kisahnya berikut ini. Mari kita ikuti sejenak kisah para nabi. Ya. Sudah melihat? Mana suaranya? Sudah menyaksikan? Sudah. Baik. Kalau sudah menyaksikan video pembelajaran yang barusan Pak Sul putar, sekarang Pak Sul akan bertanya.
Apakah kalian sudah memahami isi dari video pembelajaran tadi? Ataukah malah tidak memahami sama sekali? Artinya badannya di sini, tubuhnya di lapangan. Itu ya? Siap? Kelompok Abu Bakar? Siap. Mana suaranya? Yang semangat kelompok Abu Bakar? Siap. Kelompok Umar? Oke. Usman? Siap. Usman ini. Dah, pertanyaannya adalah setelah kita lihat bersama-sama, pertanyaannya adalah dalam video tadi ada berapa kitab Allah? Yang tahu angkat tangan. Ya, Almira? Ada 4. Apa saja Almira? Al-Quran dan Injil. Ada lagi yang menambahkan selain Al-Quran dan Injil? Angkat tangan. Ya, Nuha? Apa? Taurat. Kaisa tadi? Zabur. Ya. Allah menurunkan 4 kitab kepada nabi-nabinya. Pertanyaannya berikut. Nabi siapakah? Utusan siapakah? Nabi-nabi siapakah yang menerima kitab-kitab yang diturunkan Allah? Yang bisa angkat tangan. Ya. Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Musa dan Nabi Daud. Yang lainnya? Kaisa lagi. Apa Kaisa? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Ya. Nabi Isa. Tepuk tangan dulu. Jawabannya super keren. Semangat, tepuk semangat. Terima kasih. Kalian memang hebat. Ternyata jawaban kalian benar. Jadi Al-Quran itu ada 4. Dan nabi-nabinya yang menerima juga ada 4. Itu adalah penjelasan video pembelajaran yang kita lihat sama-sama tadi. Terus kemudian, jadi ajaran yang dibawa kitab-kitab, yang dibawa para nabi, semuanya adalah sama. Adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan untuk tidak berbohong, tidak mencuri. Itu adalah inti dari ajaran-ajaran yang dibawa para nabi. Jadi, sudah paham anak-anak? Semangatnya mana ini? Tepuk semangat. Semangat. Baik, kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Pak Sul akan memberikan lembar kerja kepada kalian semua. Oke, saya bagikan dulu lembar kerjanya. Saya akan bagikan setiap kelompok mendapatkan 1 kertas manila. Oke. Kertas manilanya. Oke. Dan Pak Sul akan membagikan amplop. Coba dibuka. Ya, coba dibuka. 1 aja. Amplop 1 aja dulu. Yang berisi ada warna pinknya. Ya, coba itu dibuka dulu.
Coba dibuka. Sudah dibuka? Ya. Yang nama-nama kitab Allah. Nah, tugas kalian adalah di sini Pak Sul punya lembaran atau kartu berisi tentang kitab-kitab Allah dan nabi yang nama nabi yang menerimanya. Coba nanti ditempelkan di kertas manila bagian atas. Untuk yang sebelah atas, coba ditempelkan ada 4 kitab, bisa ditempelkan secara menurun, vertikal, bisa ditempelkan secara horizontal. Kemudian dipasangkan dengan nama-nama nabinya. Dijajar atau berjajar ke samping atau berjajar ke bawah. Atau nanti nama-nama nabinya disilang, kemudian ditarik garis mana yang kitab ini oleh nabi ini, kitab ini oleh nabi ini. Itu yang tugas pertama. Untuk yang tugas kedua, langsung saja Pak Sul terangkan. Untuk tugas kedua adalah di situ amplopnya berisi, mohon maaf, ya, yang ada panjangnya biru ini. Amplopnya ini berisi, yang biru diambil dulu, nanti yang biru ini diletakkan berjajar seperti ini. Jadi di warna biru yang pertama ini mengimani kitab-kitab Allah. Warna biru berikutnya yang akan ditempel sejajar tidak mengimani kitab-kitab Allah. Tugas setiap kelompok adalah mencari poster yang ada di dalam amplop, mana yang termasuk kategori orang-orang yang berbuat mengimani kitab-kitab Allah, dan mana yang termasuk kategori orang-orang yang berbuat tidak mengimani kitab-kitab Allah. Itu sudah disediakan lemnya, tinggal menempel. Silakan kerjakan secara berkelompok. Jangan dempet-dempet ya. Agak lebaran sedikit biar ada jaraknya, biar ada spasinya. Oke, langsung dilem. Nanti selanjutnya bawahnya ya berapa ya? Ini yang kita ini yang nabi-nabi. Ini yang kitab. Ini sebentar ada yang mana ini? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian ini apa? Nabi, berarti nabi-nabinya taruh sini nanti. Kemudian yang sebelah ini sudah. Kalau sudah, coba maju ke depan salah satu dari kelompok yang mewakili. Dah, agak ke sini biar udah. Oke. Ayo. Sini hasil kita diskusi bersama. Ya. Tapi saya Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Gitu aja. Ayo, coba. Sambil dilihat. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Nabi Isa. Nabi Isa. Musa. Terus Kitab Zabur diturunkan Nabi Daud. Ya, terus Kitab Injil diturunkan Nabi Isa. Ya, terus Kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Dah, boleh duduk untuk kelompok Abu Bakar. Untuk kelompok berikutnya adalah kelompok Umar.
Oke, untuk kelompok Umar, siapakah yang mewakili untuk menjelaskan? Kesya, mana Kesya? Ayo Kesya, coba jelaskan hasil kerja kelompoknya. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama-sama dan kita sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sekarang tibalah untuk kita simpulkan bersama-sama. Baik anak-anak, dari materi yang kita sudah pelajari, mulai dari melihat tayangan video tadi, kemudian pertanyaan Pak Sul tadi setelah melihat tayangan video pembelajaran tadi, kemudian yang terakhir ini adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Pak Sul akan bertanya, kira-kira Allah menurunkan kitab-kitab itu ada berapa kitab? Ada 4. Kemudian Nabi yang menerima kitab Allah juga ada 4. Sebutkan nabi-nabinya, ada siapa saja? Nabi Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. Itu adalah nabi-nabi yang menerima kitab. Sedangkan kitab-kitabnya tadi ada berapa? Kitab apa saja? Taurat. Baiklah, tepuk tangan semuanya. Ternyata kalian bisa memahami materi yang Bapak berikan dengan baik. Semangat? Masih semangat? Masih. Oke. Pak Sul akan berikan evaluasi. Pak Sul punya beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Ya, Pak Sul akan memberikan setiap siswa 1 lembar evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Tidak secara berkelompok lagi, karena ini sifatnya adalah evaluasi, mengukur apakah kalian memahami apa yang Pak Sul berikan tentang pembelajaran hari ini, apakah masih belum paham. Itu adalah inti dari evaluasi. Jadi saya akan kasihkan lembar evaluasi kepada setiap orang 1, setiap peserta didik 1. Persiapkan pensilnya dan silakan untuk dikerjakan secara mandiri. Baik anak-anak, sekarang kumpulkan ke Pak Sul tugas yang Pak Sul berikan. Nah, anak-anakku sekalian, dari pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran mana yang kalian sukai? Coba, saya ingin, ya, mengumpulkan gambar. Ada lagi? Ya, melihat video. Ada lagi? Pelajaran yang kalian sukai hari ini? Ada lagi? Menempel gambar. Ada lagi? Karena kalau pembelajaran Bapak anggap sudah selesai dan akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, dan tentunya pada materi berikutnya pasti akan lebih seru dan lebih menarik, juga lebih menang. Semangat! Semangat lagi, semangat! Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan. Kurang lebihnya Bapak Sul atau Pak Sulaiman mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pulang sekolah.
Ya, berdiri di sini aja, menemani saya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke teman-teman, sebelum kita pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.